Selamat pagi, saatnya bergegas untuk pulang ke Yogyakarta. Nah, buat yang nanya, kenapa The Story of Sukamtide nggak diupdate? Udah lama tuh channel Sukamtide tidak diupdate, tidak ada video. Aku sudah menanyakan kepada editor The Story of Sukamtide, Isa Mahendra Jati. Nah, ini adalah editornya The Story of Sukamtide yang sering-sering kalian lihat. Gimana ini kok sekarang Sukamtide-nya macet editingnya? Diteni wong akeh. Ya, sebenarnya gini. Kalau yang sekarang kan kemarin sempat ke Bromo. Jadi aku tuh nggak bisa mobile editnya. Kalau Mas Eri kan bisa bawa laptop, MacBook kemana-mana. Yang MacBook Pro yang dulu dipakai itu sekarang udah nggak bisa dipakai, udah rusak. Jadi kalau ngedit benar-benar harus di kantor. Terus kemarin sempat ke Bromo juga, kegiatan keluar. Terus habis itu dari Bromo aku juga masih ngedit, padahal aku pengen ngedit juga itu si Sukamtide-nya gimana ya. Terus akhirnya ada anak magang, terus dibantu sama anak magang, tapi tetap sama anak magang tetap harus banyak ini loh, kotak-katik masih belum enak loh dilihat ya, kayak gitu lah. Begitu teman-teman, jadi Bu Isa sedang sibuk mengerjakan vlog Fest 2016. Malah aku dokumentasinya sini 44 menit. 44 Ada sama? selamat anak dokumenter, mana kameramu? Kok masih di tas? kamu apa ya, Man? Hah? Nggak tahu. Sisa nggak perlu. Kata Mas Sisa nggak perlu. Ya, itu namanya sense of dokumenter. Inisiatif sendiri. Iya dong. Jangan udah telat deh. Makanya aku selalu siap biar momennya nggak hilang. Boarding pass-nya ada? Ada, tak kasih. Iya, tapi dia mendadak. Makanya itu temenan kita kok. Bagasi, ada bagasi atas nama dia, tapi harus diturunkan. Ada. Sama orang tiket kita. Barang-barang kita juga gitu loh. Ini bagasi yang atas nama Muhammad Isam itu. Iya, ada kok. Belum dari sini makanya mungkin bagasi sama nama aja. Jangan diturunin. Karena ini barang kita. Saya ke depan aja ya, Pak. Sana ikut. Roll. Ayo. Oke, sudah habis. Yang ini juga mau habis. Masih ada kamera cadangan. Pindahkan. Semoga nggak error. Biasanya error. Soalnya beda merek kamera. Bisa sih. Ini kartunya aja yang agak. Ya. Setelah baterai cadangan, kamera cadangan, sekarang tiba waktunya kita menggunakan kartu cadangan. Kantong sini no detailnya no. Kali ini kantong ajaib. Ini sebenarnya kartunya helikopter micro SD.
cuman bisa dipakai untuk kamera juga. Tes. Bisa nggak? Error juga. Tenang, diulang lagi. Jangan terlalu prosedural. Coba lagi. Tenang, coba lagi. Hah? Masa ya harus diformat? Bapak dan Ibu yang terhormat, Usaha terakhir. selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and Sobat gentlemen, baterai. welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let us enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is comfortable. Usaha terakhir. Tempat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. The personal video screen, tray table, and footrest are from today. Tada. Serta buka Usaha terakhir adalah pakai kamera cadangan ketiga, handphone. Pasang sabuk pengaman Anda. Tada. Dengan gesper. Kamera roll. Is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Untuk melepaskan, Aku sih penasaran Anda ini, gesper biasanya tak coba dan bisa loh. ujung logam. Nggak mungkin karena cuman gara-gara kameranya beda. Lift the metal catch and remove the metal loop. Yakin Sabuk bisa. pengaman harus selalu dikenakan saat lampu tanda Coba sabuk lagi ya. pengaman menyala. Your seatbelt should be fastened with the seatbelt sign slit. Dan selama Anda duduk atau tidur, and whenever you are seated or asleep, jangan Bisa. letakkan bagasi kabin di pintu darurat dan di lorong kabin. Do not leave any cabin baggage at the emergency exits or in the aisle. Semua bagasi kabin harus disimpan di kompartemen di atas. All cabin baggage should be securely kept in the compartment above you. Coba kalau kayak gini di bentuknya. bawah kursi di depan Anda. Nggak usah or under the diginiin. seat in front of you. Langsung aja. Perhatikan pintu darurat terdekat. Siapa dan tahu tempat penemuan. duduknya. Do take a moment to identify the emergency exit. Terdapat lampu di lantai. Iya kan? Gak usah terlalu prosedural. Coba nyatanya ini bisa. Coba pikir, secara teori ini nggak mungkin terjadi. Atau di bawah tempat duduk Anda. Iya kan? Saksinya kamu. Tuh, fungsi normal. Pasang melalui kepala. Ini adalah file-file di kamera dan hubungkan sebelumnya. kedua talinya. Beda tipe, beda merek. Semuanya running well. Dengan menarik tali. Now tighten by pulling these straps. Untuk Mau rekam? menghubungkan Kita baju coba pelampung, merekam. tarik tombol ini Sorry. sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Only inflate your life Roll. vest just before leaving the aircraft. Atau Running hubungkan well, baju pelampung running dengan well. mengikat melalui pipa ini. Iya Or dah. inflate your life vest by blowing into these tubes. Ini nggak mungkin, Jangan mungkin orang, membuat baterai mungkin orang kameranya sendiri juga nggak tahu loh. darurat. Kalau caranya seperti ini. Tadi stoknya ketangkap kan? Lampu akan menyala secara otomatis. Tadi nggak ditolokin loh. Kita berangkat. Nah, sampai ketemu di Jakarta. Ya kita urus gimana caranya supaya barang itu Pak, cepat. maaf, bagasinya warnanya apa ya? Warna box sebentar, Kardus. bukan box. Ya, baik, kita tunggu ya, Las. Oke, terima kasih, Mbak. Selamat siang. Yang lain diambil dulu aja, Pak. Ya, Ini sudah kita mintakan ke Jakarta, tapi nanti jangan keluar dulu ya. ya. Dicek dulu satu persatu. Ya. Siapa tahu nomornya gesek ya. Ada salah satu barang kita, bawaan kita di bagasi yang diturunkan secara sepihak oleh Garuda ya. Soalnya di atas namakan Isa, sedangkan Isa kan baru nggak ikut pulang gitu loh.
Isa lagi. ikut pulang. Nah, Jadi nggak bisa langsung kalau seandainya nggak berangkat terus ada bagasi harus naik, nggak bisa. Mohon maaf sebelumnya. Loh, kok lucu ya? Nggak lucu Pak, memang aturan seperti itu. Bingung aku. Seandainya tadi kalau bagasi yang ini masuk ke bagasi Bapak, nggak ada masalah berangkat. Tapi kalau yang ini, yang cancel, bagasi masuk sini, memang ini harus turun Pak. Prosedur kami seperti itu. Tadi check-in tuh udah minta sama petugasnya kalau semua bagasi itu disimpan atas satu nama orang aja. Sama dia dipecah jadi banyak orang. Ternyata. Soalnya dari 1 sampai 7 tiket itu atas nama Bagus. Ternyata di bawahnya tuh udah berubah namanya. Kalau yang berangkatnya? Pas berangkatnya petugasnya malahan menawarkan untuk satu nama aja untuk yang bertanggung jawab bagasi. Lebih enak begitu kalau rombongan. Ini sampai ketemu loh Pak. Iya, nunggu bagasi sampai ketemu ini. Nah, tapi itu sebenarnya harus berangkat gitu loh. Ya, tapi orangnya kan nggak berangkat. Orangnya nggak berangkat. Saya tadi kalau bapaknya berangkat baru bisa. Ya. Jadi nanti bapak memang kalau memang diberangkatkan lapor saya dari kedatangan. Ya, boleh. Pokoknya berangkat aja. Berangkat aja. Kalau sekarang nggak berangkat Pak, tapi nanti bapak lapor dulu di kedatangan yang ada di Jogja di kantor bagasi. Nanti bapak bisa lapor di situ solusinya yang bisa. Soalnya memang kalau kami di sini memang nggak bisa Pak berangkat. Kalau kami memang turun, harus bagasinya memang turun Pak. Seperti itu Pak. Rekam. Ribet. Prosedurnya terlalu aneh. Oh ya. Nanti bukti pengambilan ya. Ya. Beres kan? Beres. Jadi, hah? Yang diurus di sini apa? Belum biar cerita dulu. Oke, nanti tak urus di Jogja aja. Karena ya kalau Bapak Jogja ini kan enak, sejak ngobrol enak. Kalau di sana tadi kan tahu sendiri. Akhirnya beres nanti jam 4 sore diterbangkan dengan pesawat GA 221. Apa bedanya dokumentasi sama dokumenter? Di pelajaran itu ada tuh aku lali ya. Apa? Ayo. Apa ya? Nah, sak donge apa ya? Nah, dokumentasi ya semacam mendokumentasikan momen gitu. Lah ya dokumentasi itu apa kamu dokumentasikan? Ya cuplian dari peristiwa itu. Peristiwa yang terjadi dijadikan dokumen. Prosesnya itu namanya dokumentasi, pendokumentasian. Sedangkan dokumentari menurutku genre. Dokumenter itu data yang berada di dalamnya itu merupakan hal-hal yang nyata dan bersifat objek. Kalau dokumentasi masih bisa didirect. Kalau dokumenter pure momen saat itu juga. Dokumentasi, mendokumen semua presentasi. Aku nggak ngerti yang benar yang mana, tapi kalau versiku, yang namanya dokumenter itu intinya menghadirkan dunia yang sudah ada, yang sudah terjadi ke dalam dunia kita. Jadi dokumentasi itu adalah prosesnya. Dokumentasi adalah proses pengarsipan momen itu. Sedangkan dokumenter adalah format penyajian, menjadi film jika ada alur ceritanya. Jadi film dokumenter. Beda lagi dengan kejadian yang direka ulang, itu namanya dokudrama yang diangkat dari kisah nyata.
itu bukan termasuk keluarga atau genre dokumenter, tapi termasuk film fiksi yang diilhami atau diangkat dari kisah nyata. Jadi bukan juga dokudrama. Tapi sekali lagi ini hanyalah referensi. Ingat, jangan sekali-kali mempercayai semua kata-kata saya 100% karena ini hanyalah opini pribadi yang bisa saja salah, bisa juga benar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Enak juga lensanya pakai ini. Iya. Tapi agak gemukan ya. Emang detailnya hilang nih. Kamera ini low lightnya kurang oke.